Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Baik, di sini kami akan menguraikan maksud dari Kastel doktrin itu sendiri. Sebelum kami menguraikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yohana Michelina dengan NIM 13123000081. Dengan saya Putri Amalia Soraya dengan NIM 13123000211. Perkenalkan, nama saya Bulan Arunandira dengan NIM 13123000098. Saya Miko Bayu Prasetya dengan NIM 131230094. Perkenalkan, nama saya M. Fasil Faiz Syarifian dengan NIM 13123000101. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Kastel Doctrine. Kastel Doctrine juga dikenal sebagai Kastel Law atau Defense of Habitation Law. Adalah doktrin hukum yang menyatakan bahwa seseorang memiliki hak untuk menggunakan kekerasan, termasuk kekerasan mematikan, untuk membela diri dari penyerangan di kediaman mereka atau tempat yang mereka tempati secara sah. Konsep ini berasal dari hukum Inggris dan telah berkembang menjadi bagian dari hukum di banyak negara bagian di Amerika Serikat. Doktrin ini didasarkan pada prinsip bahwa rumah seseorang adalah bentengnya dan mereka memiliki hak untuk melindungi diri dari ancaman di tempat tinggal mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan prinsip Ius Cogens dengan doktrin Kastil. Ius Cogens mengacu pada prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang mengikat secara universal dan tidak dapat dilanggar oleh negara-negara. Sedangkan doktrin Kastil memiliki prinsip domestik, bukan prinsip hukum internasional, oleh karena itu tidak dapat dianggap Ius Cogens. Hubungan prinsip Ius Cogens dengan doktrin Kastil terletak pada posisi norma Ius Cogens sebagai norma hukum internasional yang bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh norma lain, termasuk doktrin imunitas negara. Prinsip Ius Cogens berfungsi sebagai pembatas atas doktrin Kastil, memastikan bahwa kekebalan negara tidak menjadi pelindung bagi pelanggaran norma hukum internasional yang fundamental dan tidak boleh dilanggar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang doktrin Kastil di Indonesia. Doktrin Kastil tidak secara eksplisit diakui dalam hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia menekankan prinsip proporsionalitas dalam pertahanan diri, bahwa kekuatan yang digunakan dalam pertahanan diri harus proporsional dengan ancaman. Penerapan doktrin Kastil di Indonesia secara historis mengacu pada prinsip hukum negara penjajah atau Belanda berlaku penuh di wilayah jajahannya, sehingga hukum adat yang hidup di masyarakat pribumi dianggap subordinat dan hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum kolonial. Doktrin ini menyebabkan dominasi hukum kolonial Belanda atas hukum adat, yang mengakibatkan ketidakseimbangan dan marginalisasi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, terdapat upaya untuk mengakui dan menghormati hukum adat sebagai bagian dari integral dari sistem hukum nasional. Hal ini tercermin dalam perubahan UUD 45, khususnya pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3, yang menegaskan pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Secara singkat, doktrin Kastil di Indonesia awalnya menempatkan hukum kolonial sebagai hukum utama dan menekankan hukum adat. Tapi perkembangan konstitusional dan kebijakan nasional saat ini berupaya mengintegrasi dan melindungi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang pluralistik dan menghormati keberagaman budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa elemen kunci dari doktrin Kastil. Yang pertama, ancaman yang akan segera terjadi. Dari ancaman ini, doktrin Kastil hanya berlaku ketika ada ancaman bahaya yang serius. Berarti penyerangan harus secara aktif mencoba untuk menyebabkan kerusakan, bukan hanya menimbulkan ancaman di masa depan. Lalu yang kedua, masuk yang tidak sah. Penyerangan harus memasuki rumah tanpa izin atau memiliki hak hukum untuk berada di sana. Yang ketiga, kekuatan yang wajar. Kekuatan yang digunakan dalam pertahanan ini harus proporsional dengan ancaman. Yang keempat, tugas untuk mundur. Di sini beberapa yurisdiksi atau individu diharuskan untuk mundur dari situasi berbahaya
jika aman untuk melakukannya. Namun, doktrin Castile seringkali menghilangkan persyaratan ini di dalam rumah. Kesimpulannya, Castile Doctrine tidak dapat diterapkan secara langsung di Indonesia. Sistem hukum Indonesia memiliki aturan sendiri tentang pembelaan diri dan penerapan Castile Doctrine. Sedangkan ius cogens tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.